Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di mata pelajaran administrasi pajak untuk kelas 11 AKL, kita akan masuk ke materi bab 1, yaitu pengenalan pajak. Di sini Ibu akan membahas dari submateri bab 1, yaitu pengertian pajak, ciri-ciri dan fungsi pajak, kemudian hukum dan teori yang mendukung pemungutan pajak. Oke, sebelum memulai materi pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari materi pengertian pajak. Nah, ada beberapa yang menyimpulkan pengertian dari pajak. Salah satunya yaitu menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH, pajak adalah pengalihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, memuat pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kesimpulan dari pengertian pajak itu yaitu bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus diberikan warga negara kepada negara sebagai bentuk kecintaannya terhadap tanah air. Jadi pajak bisa diartikan sebagai iuran paksa yang harus dikeluarkan oleh kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, di sini ada pengertian Tridharma Perpajakan. Tridharma Perpajakan itu memuat 3 pokok hal. Sebelumnya kita artikan dulu Tridharma Perpajakan itu apa. Yaitu Tridharma Perpajakan adalah suatu pedoman bagi para petugas pajak dalam menjalankan tugasnya untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak, serta membantu para wajib pajak atau disingkat WP dalam memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudian Tridharma Perpajakan ini memuat 3 hal pokok. Yang pertama, pemungutan pajak meliputi segenap wajib pajak. Jadi pemungutan pajak itu dilakukan kepada seluruh wajib pajak yang terdaftar, baik orang maupun badan. Jadi wajib pajak itu nanti terkategorikan berdasarkan orang dan badan. Pemungutan pajak itu dilakukan pada segenap wajib pajak yang terdaftar. Kemudian yang kedua, pemungutan pajak meliputi objek yang semestinya. Jadi objek yang dikenakan pajak itu sebagaimana semestinya tidak boleh kurang atau lebih. Jadi ada aturan nanti perhitungannya berdasarkan data. Kemudian yang ketiga, pemungutan pajak tepat pada waktunya. Nah, pelaksanaan kewajiban perpajakan ini harus tepat waktu dan tepat jumlah sesuai perundang-undangan berdasarkan unsur pelayanan cepat, pelayanan menyenangkan, dan efektivitas. Jadi ada 3 tridharma perpajakan yang terkandung dalam teknis pemungutan pajak. Kemudian ciri-ciri pajak itu memuat 4. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Jadi pajak itu ciri-cirinya berdasarkan undang-undang yang mengatur pelaksanaannya. Jadi ada undang-undang khusus yang mengatur dalam pungutan pajak. Yang kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi. Apa itu kontraprestasi? Kontraprestasi itu adalah timbal balik secara langsung yang menguntungkan bagi warga negara. Maksudnya,
dalam pembayaran pajak itu kita sebagai warga negara tidak merasakan langsung keuntungan dari bentuk pembayaran yang kita lakukan, baik itu individual oleh pemerintah. Jadi nanti bentuknya bisa berupa public saving atau investment negara. Kemudian yang ketiganya, pajak dipungut negara baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nanti teknis pemungutan pajak itu ada berupa melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang keempat, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus atau kelebihan pajaknya dananya yang terkumpul digunakan untuk membiayai public saving. Public investment, mohon maaf. Nah, public investment ini diartikan sebagai investasi yang dilakukan pemerintah bertujuan tidak mencari laba tapi memenuhi kebutuhan masyarakat. Maksudnya seperti apa? Jadi investasi yang dilakukan melalui yang tadi kelebihan surplus pajak itu diperuntukkan untuk infrastruktur dan konsumsi barang jasa. Infrastruktur itu masuknya apa? Seperti investasi pembangunan jalan raya, rumah sakit, kemudian telekomunikasi, dan kalau konsumsi barang jasanya itu tunjangan kesehatan dan asuransi. Kemudian, catatan selanjutnya, pajak itu dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang tadi poin ketiga. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat, yaitu Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini dikelola Direktorat Jenderal Pajak atau singkatannya DJP melalui Kementerian Keuangan. Kemudian sedangkan pajak daerah itu dikelolanya itu oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Oleh institusi yang menangani pajak di daerahnya masing-masing. Oke, fungsi dari pajak. Nah, fungsi pajak itu ada dua macam. Yang pertama fungsi budgeteer dan fungsi regularian. Budgeteer itu adalah bisa diartikan sebagai sumber keuangan negara. Nah, pajak itu kan merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Nah, oleh karena itu, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya pada kas negara sebagai upaya penerapan pajak terhadap pembangunan negara. Jadi, fungsi budgeteer itu adalah pajak sebagai sumber keuangan negara yang mana difungsikan sebagai pembiayaan pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan negara. Kemudian yang keduanya itu fungsi pajak sebagai regularen atau pengatur. Nah, pajak ini bisa difungsikan sebagai pengatur. Artinya, pajak sebagai alat pengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Jadi, pajak ini bisa difungsikan sebagai pengatur dalam kehidupan sosial dan ekonomi ataupun di luar dari bidang keuangan. Catatannya, selain fungsi budgeteer dan regularen ini, pajak itu juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai alat penjaga stabilitas, baik itu stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter, dan stabilitas keamanan. Contoh dari stabilitas keamanan itu ketika Indonesia dalam ancaman kemiliteran, keamanan negara, pajak ini kan bisa mengalokasikan keamanan negara itu melalui kita membiayai persenjataan negara seperti itu. Nah, contoh penerapan pajak
sebagai fungsi regularen. Pengatur ya. Ini salah satu contohnya penerapan pajak sebagai fungsi pengatur, yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Nah, ini pajak yang diperuntukkan untuk barang mewah. Pajak ini tuh dibuat untuk memberlakukan transaksi jual beli barang mewah. Jadi semakin tingginya harga barang, maka semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan. Mengapa ada pajak penjualan atas barang mewah? Itu tadi untuk menekan konsumsi warga negara terhadap barang-barang mewah tentunya. Jadi diberlakukan semakin tingginya harga barang, maka akan semakin tinggi juga tarif pajak yang dikenakan. Kemudian tarif pajak progresif. Nah, tarif pajak progresif ini dikenakan atas penghasilan seseorang atau badan. Bertujuan agar seseorang dengan penghasilan tinggi ini memberikan kontribusi dengan membayar pajak tinggi, maka terjadi pemerataan pendapatan. Jadi secara tidak langsung seseorang yang memiliki penghasilan tinggi tentunya dia akan berkontribusi terhadap orang lain, yaitu terhadap pemerataan pendapatan. Kemudian tarif pajak ekspor sebesar 0%. Nah, ini bertujuan untuk produsen dalam negeri melakukan ekspor hasil produksinya di pasar dunia tentunya, sehingga memperbesar devisa negara. Nah, pajak penghasilan dikenakan pada barang industri seperti industri semen dan industri kertas. Bertujuan apa? Bertujuannya itu agar terdapat penekanan produksi yang dapat mengganggu lingkungan dan menyebabkan polusi sehingga terjaganya kelestarian sumber daya alam. Jadi pajak penghasilan terhadap beberapa hasil industri yang bisa menyebabkan polusi itu ditekan agar terjadinya kelestarian sumber daya alam. Kemudian pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu. Nah, hal ini untuk menyederhanakan perhitungan pajak. Kemudian pemberlakuan tax holiday bertujuan untuk menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ini dia untuk agar investor-investor asing ini tertarik kepada Indonesia, maka diberlakukan tax holiday seperti itu. Kemudian teori yang mendukung pemungutan pajak. Nah, teori yang mendukung dari pemungutan pajak itu ada 5 aspek teori. Yang pertama, teori asuransi. Yang mana teori ini menyatakan bahwa negara bertugas melindungi orang dan segala kepentingannya meliputi keselamatan dan keamanan serta harta bendanya. Jadi teori asuransi bisa diartikan sebagai proteksi negara terhadap keamanan warga negaranya. Kemudian teori kepentingan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk terhadap perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya, sehingga menjadi hal yang wajar apabila biaya-biaya yang dikeluarkan negara dibebankan kepada penduduknya. Jadi ada teori kepentingan terhadap perlindungan jiwa warga negara, maka pemungutan pajak itu diberlakukan. Kemudian teori gaya pikul. Nah, dasar keadilan terletak atas jasa-jasa yang diberikan negara pada penduduknya. Sehingga untuk biaya yang harus dipikul oleh setiap orang yang menikmati perlindungan, pajak dipungut sesuai gaya pikul seseorang, dan gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan. Nah, gaya pikul ini
didasarkan atas besarnya penghasilan seseorang gitu. Untuk menikmati perlindungan atau jasa-jasa negara itu diberlakukannya gaya pikul. Kemudian teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti. Teori kewajiban gaya mutlak ini mendasar pada paham Organische Stadler. Paham tersebut mengajarkan bahwa sifat suatu negara itu timbul karena hak mutlak untuk memungut pajak. Karena apa? Karena organisasi itu ada karena adanya individu. Jadi jika organisasi diibaratkan negara, maka individu itu harus menyadari bahwa suatu kewajiban mutlak sebagai tanda bakti terhadap negara itu, yaitu melalui pembayaran pajak. Seperti itu. Kemudian teori asas gaya beli. Nah, berdasarkan teori ini, fungsi pungutan pajak diibaratkan sebagai pompa, yakni mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat sebagai maksud memelihara hidup masyarakat. Jadi diibaratkan sebagai gaya beli dari rumah tangga masyarakat untuk negara, kemudian kembali lagi kepada masyarakat. Konsep ekonomi pun seperti ini ya, ketika kita membeli sesuatu di pedagang, kemudian pedagang itu menyalurkan barangnya kepada kita sebagai apa? Sebagai bentuk kita memelihara hidup kita. Nah, hukum yang mendukung pungutan pajak. Kalau tadi teorinya, kemudian kita beranjak kepada hukum yang mendukung pungutan pajak. Nah, menurut Raden Santoso Brotodihardjo mengemukakan bahwa pajak itu atau hukum pajak itu termasuk hukum publik. Apa sih hukum publik? Nah, hukum publik itu adalah bagian tata tertib hukum yang mengatur mengenai hubungan penguasa negara dengan warga negaranya. Nah, hukum terdiri dari hukum tata negara, kemudian hukum pidana, dan hukum administratif. Nah, kalau hukum pajak itu termasuk bagian hukum administratif. Namun, hukum pajak ini tidak berdiri sendiri dan tidak terlepas dari hukum pidana dan perdata. Meskipun hukum pajak ini termasuk hukum administratif, tapi tidak terlepas dari hukum pidana dan hukum perdata. Apa saja sih hukum pajak yang ada di Indonesia? Nah, hukum pajak di Indonesia ini terdiri atas 2 jenis. Yang pertama itu hukum pajak material, yang keduanya hukum pajak formil. Hukum pajak material, kita bahas dulu hukum pajak material. Nah, hukum pajak material ini adalah norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besarnya pajak. Nah, hukum material ini adalah hukum material pajak ini, yaitu peraturan yang memuat kenaikan denda, sanksi, hukum, dan cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, dan ketentuan memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Nah, fiskus ini diartikan sebagai petugas pajak. Nah, contoh dari hukum pajak material ini ada Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang PPH dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau Undang-Undang PPN. Nah, ini diberlakukannya untuk barang yang kita beli. Kemudian hukum pajak formil. Nah, hukum pajak formil yaitu peraturan-peraturan untuk mewujudkan hukum pajak material. Nah, ini kedua hukum ini sangat terikat, jadi peraturan yang mewujudkan hukum material ini adalah hukum formil. Bagian hukum ini memuat cara penyelenggaraan penetapan suatu utang pajak, kontrol pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak,
sebelum atau sesudah menerima ketetapan pajak, kemudian kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutannya. Nah, hukum ini melindungi petugas pajak atau fiskus dan wajib pajak dan memberikan jaminan bahwa hukum material dapat diselenggarakan secepatnya. Contohnya apa saja untuk hukum pajak formil? Nah, untuk contohnya itu adalah Undang-Undang Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Peradilan Pajak. Oke, hanya itu saja mungkin untuk submateri bab 1. Silakan nanti dirangkum tugasnya, kemudian kalian upload di link yang sudah Ibu kirim. Nanti Ibu sertakan juga linknya di deskripsi box. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di grup WA yang sudah kita buat. Terima kasih. Thanks for your listening. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.